khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, wafakakumullahu Ustadz. Izin bertanya, terkait sikap kita terhadap kaum Yahudi seperti yang telah dibahas dalam kajian, apakah ini juga kita sikapi terhadap para mu'alaf maupun muslim yang kebetulan berasal dari etnis Jewish atau Yahudi? Terima kasih, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Ketika dia masuk Islam, dia jadi muslim. Dia jadi muslim, nggak jadi Yahudi lagi. Makanya kalau kita lihat Islam ini menyatukan. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kita Yahudi, mau sama orang Hindu, orang Buddha, orang siapapun, etnis apapun, mau Cina, kita tuh anak keturunan Nabi Adam. Nabi SAW pernah mengingatkan ketika Haji Wada. Beliau mengatakan kepada para sahabat yang kumpul, karena ada budaya-budaya jahiliyah yang masih melekat, yang perlu diperbaiki. Maka beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat, kalian semua itu dari Adam. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Etnis Tionghoa, etnis Arab, Madura, Sunda, Afrika, manapun, min Adam. Dari satu, dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam ini tercipta dari tanah. Ala la fadla li Arabiyin ala a'jami. Orang Arab, orang Arab. Nabi ngomong sama sahabatnya yang pada waktu itu banyak mereka orang Arab. Ingat, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Di tengah-tengah orang yang haji ada Bilal yang orang Ethiopia, orang Habasyah hitam. Ada Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab, dia dari Persia. Nah, Nabi mengingatkan mereka, ingat, orang Arab tidak lebih baik dari orang non-Arab. Orang non-Arab, di tengah mereka ada Yahudi yang masuk Islam. Ada Abdullah bin Salam, etnis Yahudi yang masuk Islam. Muslim jadinya. Jadi semua yang ada di sana, satu namanya Muslim. Yang hitam tidak lebih baik daripada yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Semuanya sama. Yang membedakan, yang menjadikan satu lebih mulia daripada yang lain, bukan etnisnya, bukan darahnya, bukan sukunya, tapi ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita bicara ada etnis Tionghoa yang masuk Islam, ada etnis Yahudi yang masuk Islam, namanya apa? Muslim. Muslim. Ana muslim, anta muslim. Satu. Jadi jangan akhirnya dibeda-bedakan. Adapun memang etnis yang berbeda itu tujuannya untuk saling mengenal aja. Dari mana? Oh, ana suku Tionghoa umpamanya. Antum, ana Bugis umpamanya. Ana Madura. Ini semuanya hanya sebagai alat perkenalan. Tapi bukan alat untuk membedakan. Jadi Islam mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka jangan suka merendahkan etnis yang lainnya, karena boleh jadi dia lebih baik daripada antum. Karena standar kebaikan adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikap kita kepada etnis-etnis Yahudi yang masuk Islam? Muslim. Ahlan wa sahlan. Saudara kita. Makanya nggak ada dibedakan, oh ini Yahudi nih. Nabi SAW marah banget. Marah banget ya. Kepada Zainab bintu Jahsh, istrinya. Ketika itu Nabi minta tolong sama Zainab supaya ontanya itu dipinjamkan kepada Sofia. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia. Sofia ini garis keturunannya sampai kepada Nabi Musa, Nabi Harun. Anaknya ketua Yahudi, pemimpin Yahudi. Huyai bin Akhtab. Dari Bani Nadir yang kita bicarakan sekarang. Dari Bani Nadir. Bapaknya itu adalah tokoh Yahudi. Ketika Nabi minta kepada Zainab
untuk meminjamkan ontanya kepada Sofia. Zainab marah mengatakan, oh engkau mau kasihkan ontaku kepada Yahudi ya? Anaknya Yahudi itu? Marah Nabi SAW kepada Zainab. Nabi nggak ngomong sama Zainab selama 3 bulan. Gara-gara sudah ngomong rasis ya, istilah sekarang gitu ya. Nabi marah sama Zainab, memberikan pelajaran kepada Zainab dengan memboikot dia. Maka ketika dia sudah Muslim, nggak ada lagi tuh. Dia punya hak seperti kita punya hak. Sama. Barakallahu fiik. Nah,